aksi rembuk stunting, di mana kita menghadirkan seluruh stakeholder, mulai dari Bapak Bupati, pimpinan perangkat daerah, pimpinan DPRD, para camat, kepala desa, maupun juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga akademisi, untuk kemudian kita bersepakat bersama, kita berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kaitan dengan tingkat prevalensi stunting, memang di tahun 2019, data tahun 2019 memang cukup tinggi, itu kisaran 51%. Kemudian kita lewat berbagai aksi penanganan sampai ke desa-desa, itu di akhir tahun 2019 kita berhasil menurunkan angka stunting sampai dengan 42,8%. Kemudian di tahun 2020 kita lakukan aksi konvergensi stunting mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi 8, dan hasilnya di akhir tahun 2020 kita berhasil mencapai angka 28,9%. Dan untuk sementara di tahun 2021 ini sampai dengan bulan Februari itu sudah kita lakukan berbagai aksi penanggulangan stunting, dan data sementara adalah 26,1%. Artinya bahwa ada tren penurunan dari prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Anak pola hidup bersih dan sehat, terus juga bagaimana mereka harus memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak-anak, teristimewa untuk ibu-ibu hamil, di mana kita ketahui bahwa stunting ini semestinya sudah kita intervensi ketika 1000 hari kehidupan pertama. Artinya saat anak itu masih dalam rahim ibu atau pembuahan, pada saat pembuahan itu sudah harus kita jaga dengan memberikan asupan gizi yang baik terhadap ibu, sehingga anak juga bisa memperoleh asupan gizi itu dari apa yang dikonsumsi oleh ibu, sehingga membantu pertumbuhan anak, sehingga ketika lahir ada keseimbangan antara tinggi dan berat badan, dan kita harapkan itu bisa mencapai 2000 hari kehidupan pertama bayi balita. Baik, terima kasih banyak Pak. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara mengapresiasi pemerintah Kabupaten TTU yang saat ini berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten TTU menjadi 26%. Padahal tahun 2019 angka stunting di TTU tertinggi di NTT sebesar 51% lebih. Apresiasi ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD TTU Agustinus Lasi SH. Selain menyatakan dukungan anggaran pada penanganan stunting di TTU, juga atas nama pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua PKK yang konsen melakukan berbagai upaya di TTU menekan angka stunting di TTU dengan melakukan kampanye bebas stunting. Untuk lebih jelas, ikuti wawancara redaktur tamu Beta Butu News, Damian Kenjam, dan wartawan Beta Butu News David Naisali di kediamannya Kelurahan Tubuh UE, Kevemenano, Sabtu 26 Juni 2021 berikut ini. Selamat siang. Kami dari media Beta Butu News ingin meminta pikiran dan tanggapan terkait dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini, di mana beliau berdua dilaporkan bahwa penanganan angka stunting tahun 2019 itu cukup luar biasa, di mana angka dari 50-an ini sekarang menjadi hanya 26%. Itu tentu satu hal yang menurut penilaian masyarakat bahwa itu hal yang luar biasa. Bagaimana tanggapan bapak-bapak dari DPRD TTU? Baik, terima kasih Bapak Dami dari wartawan Beta Butu News. Tentunya yang pertama adalah kita mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang sudah berusaha keras, berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, yang menurut rilis kemarin bahwa tren menurun dalam penekanan angka stunting di kabupaten ini. Tentunya kita sangat apresiasi. Itu tidak terlepas daripada
beberapa faktor yang dilakukan sebagai faktor pendukung. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia di Kabupaten Timur Tengah Utara terkait dengan peran dinas kesehatan, baik itu mulai dari pustu, mulai daripada puskesmas sampai pada rumah sakit dan juga para medis, pelaku-pelaku kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja secara ekstra di lapangan, melakukan imunisasi, melakukan sosialisasi kepada para ibu menyusui untuk memberikan ASI yang sehat bagi para bayi balita. Nah, tentunya ini standarisasi yang bisa dapat diukur, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tidak terlepas juga soal bagaimana kita melihat menekan angka kemiskinan dengan barometernya menekan angka stunting. Ya, kita melihat bahwa dengan SDM yang memadai seperti ini, ya, maka DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara sepantasnya akan terus mendukung pemerintah daerah untuk memberikan persetujuan anggaran untuk dinas kesehatan agar tren yang sekarang menurun di angka 26% ini bisa ditekan sedemikian rupa untuk turun lagi agar seiring sejalan dengan target secara nasional yang telah dikumandangkan oleh Bapak Presiden Jokowi agar targetnya bisa ditekan sampai 12%. Nah, saya sangat optimis selaku pimpinan DPRD bahwa sidang-sidang mendatang, baik itu pada sidang perubahan nanti, ya, sidang perubahan anggaran induk APBD tahun 2021, kita sudah akan masukkan beberapa mata anggaran berkaitan dengan program penanganan dan pencegahan stunting di kabupaten ini. Pak Wakil, sebelum kita lanjut, selama ini dukungan pemerintah terkait dengan penanganan program stunting itu disalurkan melalui BPMD dalam hal itu pemerintahan desa, itu lebih banyak fokus pada pemberian makanan tambahan. Apakah ke depan itu selain pemberian makanan tambahan ada program atau dukungan anggaran lain kepada penanganan program yang lain dalam penanganan stunting itu sendiri? Saya melihat bahwa pola integrasi itu harus dilakukan. Pola integrasi itu baik itu di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa harus gayung bersambut untuk kita menggelontorkan anggaran-anggaran untuk penanganan stunting ini. Saya menekankan untuk desa, dalam hal ini pemerintah desa, untuk memberikan sedikit nilai lebih dalam APBDes-nya agar bisa dapat mensosialisasikan dan juga memberikan makanan-makanan gizi tambahan bagi masyarakat yang selama ini masih berpotensi sebagai stunting. Nah, saya akan optimis bahwa apabila pemerintah daerah dan pemerintah desa berkolaborasi dengan berbagai anggaran, katakan selama ini dari pihak BPMPD sudah melakukan upaya-upaya yang tadi telah disebutkan itu dengan memberikan makanan ASI tambahan, tapi ada hal lain juga yang harus dilakukan, yaitu dengan gerakan makan ikan, katakan gerakan minum susu, gerakan memberikan makanan kacang-kacangan, protein nabati. Nah, ini perlu selain karbohidrat, ya, nasi, tetapi harus ada sayur-sayuran, dan ini pola hidup sehat yang harus dilakukan door to door oleh pemerintah desa, pemerintah setempat, sehingga pola perilaku, pemberian ASI, pemberian pola makan yang tidak sehat selama ini oleh orang-orang tua kita yang masih berpola dengan sistem makan alat tradisional, ini sudah harus berubah untuk harus berkemas untuk bisa masuk pada yang namanya Ampas Sehat 5 Sempurna. Nah, dengan begitu maka alokasi anggaran yang harus dilakukan sehingga masyarakat kita atau rumah-rumah tangga, setiap rumah-rumah tangga itu bisa dapat membeli di pasar atau di toko apa yang menjadi harapan standar higienis, standar kesehatan, agar kesehatan anak itu bisa dapat membaik. Nah, karena apa? Orang tua akan mengkonsumsi apapun, tetap anak itu juga akan memperolehnya, apalagi melalui ASI.
dan juga anak-anak yang tidak ASI lagi, tetapi ya apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya dengan sendirinya akan dinikmati oleh anak-anaknya. Dan saya yakin ini menjadi jadi berarti perlu ada program yang tidak hanya khusus kepada mereka yang masuk stunting, tetapi juga ada program-program yang dilakukan sedini mungkin untuk menghindari anak yang nanti lahir kemudian akan menghindari itu sehingga tidak terkena stunting. Ya, bahwa kita menganut yang namanya sistem panen ya. Panen ya. Ada yang namanya gagal panen, ada yang gagal tanam. Nah, ini sedemikian mungkin harus ditekan. Ya, bagaimana kita mensiasati baik itu pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Kita bisa membaca pola-pola menanam di masyarakat, ya, dengan misalkan bisa menambahkan debit air, sumur-sumur bor, sehingga persiapan tanaman-tanaman hortikultura, kemudian tanaman-tanaman palawija yang lain, itu bisa menjadi alternatif untuk kemudian ini kita berpikir soal jangka panjang. Jangan sampai kita bergantung kepada nilai uang sehingga habis pakai. Tetapi bagaimana kita berupayakan lahan-lahan tidur dan juga dengan kintal-kintal halaman rumah, pot-pot yang seharusnya kita menanam bunga saja, tetapi paling tidak kita menanam tanaman-tanaman yang mengandung zat gizi tinggi, yang umur panennya itu 1-2 bulan. Dan ini akan berkelanjutan sehingga bisa dibuat dalam bentuk perdes. Jadi wajib menanam tanaman-tanaman yang berpotensi untuk membangkitkan nilai-nilai kesehatan pada manusia, terlebih pada anak. Nah, sehingga kita tidak disebut lagi stunting karena gizi buruk. Kita tidak disebut lagi karena apa? Ketersediaan pangannya cukup tersedia. Nah, apalagi kalau diikat secara regulasi, saya kira orang juga akan taat asas. Ya, urusan makan saja harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, padahal untuk menikmati hidup itu tergantung pada rumah tangga masing-masing. Ketika setiap orang yang bertekad untuk mau mengikatkan kehidupan rumah tangga, paling tidak dia sudah berpikir bahwa saya bisa hidup mandiri atau tidak. Nah, sehingga pemerintah dengan sendirinya mensupport dengan anggaran-anggaran, dan ini memotivasi mereka untuk terus memacu tanaman-tanaman yang telah tersedia. Ya, Bapak Wakil. Jadi memang beberapa kesempatan ini yang terakhir itu saya bersama Ketua Penggerak PKK-TTU Ibu Evi Ogom, kemudian Ibu Wakil Ketua PKK-TTU Ibu Susan Sarumaha, kemana-mana mereka selalu mengkampanyekan untuk TTU itu bebas stunting. Nah, tentu kita minta tanggapan kampanye tentang bebas stunting ini, apa tanggapan Bapak terhadap kampanye ini, dan kira-kira di basis dalam hal ini di desa apa yang mestinya dilakukan sehingga masyarakat desa itu betul-betul bebas stunting terkait dengan integrasi program tadi. Baik, terkait dengan peran yang telah dilakukan oleh PKK, ya kita melihat bahwa ya dua bunda TTU, dua bunda Bin Mafo ini kan sebenarnya menjadi pilar utama untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa-desa dengan menggerakkan pola hidup sehat kepada ibu-ibu menyusui dan juga kepada masyarakat umum. Saya kira ini patut kita apresiasi. Nah, sehingga lewat sentuhan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, maka ini perlu disambut baik dengan menyiapkan berbagai sumber-sumber alternatif, sumber-sumber makanan alternatif lainnya, sehingga tidak terkesan bahwa kita hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, sehingga yang tadi kita bicarakan panjang lebar, ini kembali kepada masyarakat itu sendiri untuk bagaimana berpikir sistem tradisional itu kembali pada sistem modern. Ya, sekarang ini apalagi bantuan-bantuan makanan, kadang makanan juga tidak lolos daripada yang namanya racun, zat-zat berbahaya, apalagi sistem pupuk organik selama ini. Tapi kita bisa meminimalisir itu, ya, gerakan untuk menanam apa adanya tanpa ada zat-zat kimiawi berlebihan. Nah, sehingga anak ini bisa bertumbuh sehat, jangan sampai memunculkan obesitas, ya, penyakit-penyakit beri-beri dan lain sebagainya. Sehingga ini bukannya kita mau menurunkan
angka-angka kemiskinan daripada angka-angka penyakit, tetapi kita menumbuhkan angka-angka penyakit itu. Sehingga harapan saya PKK menjadi pilar utama untuk menggerakkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat kepada masyarakat, sangat diharapkan sekali. Dan saya sebagai wakil rakyat dan juga pimpinan tentunya kami akan menggelontorkan anggaran kepada PKK. Nah, PKK kita tahu itu bersumber dari dana bansos. Dan kalau memang peran ini PKK periode ini membaik, mengarah kepada hal positif, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk di APBD Induk tahun 2022 yang akan kita sidang di sidang 3 nanti, ini akan mendapat perhatian plus daripada DPRD. Ya baik, jadi tapi dukungan anggaran dari DPD dari APBD 2 itu tentu walaupun dalam jumlah yang besar, tapi karena jangkauannya cukup luas, sehingga ketika dibagi-bagi ke desa-desa itu menjadi kecil. Mungkin dari evaluasi yang kita dapatkan, ternyata dukungan anggaran di desa itu juga rata-rata itu ada di bawah 10 juta. Sehingga dengan kampanye bebas stunting ini, apa harapan Bapak Wakil Ketua DPRD terhadap penganggaran di desa supaya kita betul-betul TTU ini di tahun 2021 ini bebas stunting. Nah, saya mau katakan bahwa sesuai PMK nomor 17 kemarin saja, untuk penanganan COVID saja, itu 8%. Ya, baik itu APBD 2 maupun APBDes. Itu kita sudah selaraskan. Bagaimana mungkin stunting kita tidak bisa buat seperti COVID? Kalau stunting kita mau, jangankan 8%, 10% pun bisa. Ya, 10% pun bisa, sehingga barometer untuk menurunkan angka kemiskinan melalui stunting itu jangan ada lagi di Kabupaten TTU. Apalagi TTU merupakan salah satu kabupaten juga yang turut menyumbangkan angka stunting di NTT ini. Nah, kita sebagai wakil rakyat kita malu. Kok kenapa daerah kita itu masih terseret dengan stigma bahwa kita tren stuntingnya meningkat? Berarti kita belum sehat, kita masih miskin. Maka APBDes saya sarankan jangan hanya seperti COVID itu 8%, kita inginkan 10%. Harus ada nilai lebih, karena ini namanya memanusiakan manusia, menghidupkan yang sementara sakit. Bagaimana kita merubah ini? Tentunya kepala desa yang nanti akan berhenti atau akan mau maju lagi di Pilkades tahun ini harus saya harapkan untuk menjadi visi misi utama dan juga akan bersinergis dengan RPJMD yang akan kita ketok di sidang 1 ini, sehingga selaras dengan RPJMDes, sehingga benar-benar kampanye stunting ini harus menyeluruh dan terintegrasi sampai pada pedesaan, hingga alokasi anggarannya tentunya akan lebih banyak. Selain APBDes yang notabene bisa 10%, APBD juga 10%. Kenapa tidak bisa dari 26, ini tidak bisa sampai 15? Saya yakin akan ditekan sampai 15, bahkan 12 seiring semangat dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Baik, terima kasih nih Bapak Wakil Ketua, kami sudah mengganggu kesibukan Bapak di hari libur ini. Mestinya bisa dilakukan di kantor, tetapi karena waktu, mungkin kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Wakil Ketua. Baik. Dan kami juga tetap mengharapkan untuk selalu memberikan pikiran-pikiran melalui media kami, Beta Buku. Terima kasih. Selamat siang, salam bingung.